الحمد لله رب العالمين أمرنا بالجهاد والاعتصام بحبل المتين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam senantiasa kita lantunkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama mohon izin, mohon maaf atas keterlambatan hadir. Biasa dapat ikut berjemaah salat di masjid ini, namun ada beberapa kendaraan tadi sehingga sampai 1:30 lah dapat kita hadir. Bapak-bapak, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjuti kajian-kajian yang telah lalu, di antaranya kajian tentang masih dalam amaliyah, yaitu amal ibadah salat kita. Kenapa banyak fokus dalam ibadah salat kita? Kita ingin mendapatkan kesempurnaan ibadah kita di dalam salat. Kerana ibadah salat ini adalah amal pertama nanti ditanya oleh Allah, maka tatkala bersih dalam ibadah salat kita, sempurnanya ibadah salat kita, maka menjadikan kesempurnaan ibadah-ibadah kita yang lainnya. Dan juga ibadah salat ini tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan fahsya dan perbuatan mungkar, keji dan perbuatan mungkar. Ini yang Allah berikan kepada kita. Adapun yang kemarin yang dapat saya sampaikan, Bapak-bapak saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentang adalah hukum makruh dan yang membatalkan dalam ibadah salat. Ada berapa yang sudah saya sampaikan masalah memejamkan mata dalam salat. Rasulullah SAW sudah jelas mengatakan, "Iza qama ahadukum fis shalah fala ya'mad ainahu." Maka kalaulah di antara kamu salat, maka jangan tutupkanlah matamu. Ini yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Makna larangan ini adalah makna makruh, hukumnya makruh. Namun ada juga wajib ketika ada wanita ajnabi lewat di depan kita. Kalau kita sholat di masjid, tak mungkinlah wanita ajnabi yang lewat. Tapi kalau di Masjidil Haram, itu lalu lalang itu perempuan ajnabi itu adalah wanita yang bukan muhrim kita. Pas pula wanitanya mungkin dari Eropa, dari Amerika, dari Arab. Ya, sehingga apa? Membuat kita tak khusyuk, sehingga apa? Syahwat kita timbul ketika dalam ibadah salat. Maka wajib menutupi mata sesaat setelah merekanya itu berlalu. Kalau ada yang membuat kita tidak khusyuk, itu sunnah ketika kita menutup mata. Contohnya ada yang bermain di depan kita, ada kucing yang lewat, dan yang mengganggu kekhusyukan kita dalam salat, maka hukumnya sunnah. Kenapa perlu kali kita khusyuk? Beberapa kemarin sudah pertemuan kita. Karena pahala kita dalam ibadah salat itu sesuai dengan kekhusyukan kita. Maka ada orang yang salat ibadahnya dapat separuh, 1/4, 1/5, 1/8, 1/10. Ada mendapatkan pahala. Tengok dari mana? Maka kata Nabi, tengok dari kekhusyukannya. Pahala menunaikan ibadah solat tuntas. Kenapa? Itu suatu perintah Allah. Selagi tidak membatalkan ibadah solat itu, kita lakukan tuntas rukunnya, habis sudah perintah Allah. Ada pahalanya? Ada. Lalu mana pahala lebihnya? Yaitu adalah kekhusyukan dalam ibadah solat kita.
Maka kalau kita banyak tak khusyuk, sedikit pahala kita. Kalau kita banyak khusyuk, banyaklah pahala kita. Maka jangan heran nanti di akhirat, ya Allah, kenapa dia bisa surga yang mantap, surga tinggi, Firdaus, sedangkan kita surga yang rendah. Kami dulu sama-sama melaksanakan ibadah solat. Sama-sama kami melaksanakan ibadah solat. Sama pergi kami waktu sama. Selesai solat wajib kami solat sunnah. Setelah itu kami berzikir. Setelahnya kami berdoa sama Allah. Pulang kami sama-sama juga. Dan ini tidak terputus. Kok bisa beda pahalanya? Maka Allah terangkan bedanya adalah di dalam kekhusyukan kita. Kekhusyukan kita. Bisa jadi pejabat lebih banyak tak khusyuknya daripada pegawai. Pegawai hanya nugasnya mungkin tukang keliling bersih, udah bersihlah ruangan yang udah bersih, aman, tenang pikirannya. Kalau pejabat ini mungkin dia sebagai pimpinan berpikir dia, macam mana anggota tuh, apa yang dapat kita lakukan, ini lagi yang belum tuntas ini, itu menjadi tidak khusyuk. Tiba-tiba heran kita, kau dulu sebagai pegawai, kau tengok biasa saja, kau sembahyang kau biasa saja, samanya kita, tapi kok bisa kau lebih hebat pahala kau? Oh, jangan tanya. Itu rasanya Allah kenapa kekhusyukan kita. Maka di antaranya memejamkan mata itu dalam ibadah sholat hukumnya makruh. Kita ingin khusyuk tapi makruh memejamkan mata kita. Ada juga yang kita sudah bahas tentang mengucapkan salam. Mengucapkan salam ketika ada orang sholat, boleh. Tapi bagaimana orang yang sholat tadi menjawab salam? Maka Nabi mengajarkannya dari Suhaib berkata, "Marartu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli fasallimtu faradda alayya isyarah." Aku ketika itu melewati Rasulullah, Nabi sedang sholat, maka aku berikan salam kepada Nabi, kata Suhaib. Apakah Nabi menjawab? Nabi menjawab dengan apa? Nabi menjawab asyara bi asbu'ihi. Nabi menjawab dengan jarinya. Contoh, kalau kita Allahu Akbar, Assalamualaikum ya Pak Udin, kata pula. Lalu apakah kita menjawab? Ada Pak Udin sini. Apakah dia menjawab? Waalaikumsalam, tunggu ya. Batal sholatnya. Batal dalam sholatnya, tunggu ya. Tapi Nabi memberikan isyarat dengan apa? Nabi memberikan isyarat dengan telunjuknya, jarinya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Maka Nabi menunjukkan itu. Apakah Nabi sholatnya begini? Assalamualaikum ya Rasulullah. Maka Nabi menunjukkan jarinya. Apakah Nabi sholatnya begini? Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi menunjukkan begini. Apakah Nabi sholatnya begini? Maka apa? Assalamualaikum ya Rasulullah. Menunjukkan. Menunjukkan. Apakah Nabi sholat begini? Ada orang sholat begini? Ada. Yang tak ada tuh begini. Begini tak ada tuh. Ini tak ada. Ya. Ini masalah khilafiyah kita tak ada lagi cerita. Ceng. Dah habis masalah khilafiyah. Selagi ada dalil itu kuat, udah tak ada masalah khilafiyah. Maka Nabi menjawabnya salam dengan telunjuk kita. Apalagi yang saya sampaikan, kalau pakainya koyak, jelas nampak koyak, celananya koyak, bajunya koyak, ya batal selagi itu dalam keadaan membuka aurat. Di sini kita koyak celana kita. Di atas apa namanya nih? Lutut kita. Ya batal. Ada orang yang sholat pakai baju kaos ketat. Baju kaos ketat. Ketika ruku, nampaklah belakangnya. Terbuka. Itu batal sholatnya. Batal. Makanya apa? Ambil dia kalau ada telekung, dia tutup pakai telekung. Kalau ada sarung, dia enak, tinggal pakai sarung saja dia, nutupi bajunya. Ya batal, rukuk dia, sujud dia, nampak batal. Ini perlu diingatkan, kadang kita sudah tahu, tak kita ingatkan sini nak. Kalau tadi sembahyang kau batal, kenapa batal wak? Kau rukuk tadi, nampaklah.
Ada juga lah nampak apa celeng tabungan itu katanya. Hah? Nampaklah itu batal sholat sudah. Ini banyak kadang yang tidak tahu kita. Hah? Hati-hati kita. Nah, yang pakai baju kaos-kaos ketat, maka kalau nampak seperti itu diingatkan. Kalaulah dia koyaknya sebatas lubang rokok, tukang perokok dia, nah, kena lubang rokok celananya itu tidak membatalkan sholatnya. Silakan. Ada juga saya sampaikan kemarin tentang isbal. Isbal itu apa? Isbal itu sampai celananya itu, kainnya itu sampai menutupi mata, sampai mata kaki, menutupi mata kaki. Memang ada dalil Nabi yang melarang. Naha anisadali fi sholati wa ayu'tiya razulu fahu. Melarang menjulurkan pakaian dalam sholat dan melarang pula seorang untuk menutupi mulutnya, kata Rasulullah. Kenapa Nabi melarang? Tengok asbabul urusnya. Asbabul urusnya, apa asbabul urusnya? Ketika itu ada rasa sombong. Rasa sombong. Kenapa? Berlebih duitnya, hartanya banyak. Itu masa zaman Nabi. Kalaulah celana pendek mau sampai ke lutut, sombong. Marah enggak Nabi? Sekarang orang yang pakai celana menutupi mata kaki biasa enggak Pak? Biasa kan? Kayak seperti ini dia biasa kan? Coba Bapak, dia biasa. Kalaulah ada seperti ini Pak, luar biasa enggak tuh? Hah? Ada enggak? Ada, tapi kalau seperti itu dia sombong, aku sunnah. Kau tak sunnah, kau dilarang Nabi. Ini perlu dipertanyakan, berarti dia sombong. Makna asbabul urus ini sombongnya dilarang Nabi. Bukan orang yang menutupi mata kakinya. Pada saat itu mereka menutupi mata kakinya ada rasa sombongnya. Maka hati-hati, sunnah itu tak pernah dipatok-patok kali. Aku yang paling sunnah, ya kan? Aku yang paling sunnah, kau tak sunnah kau. Jangan dipatok-patok kali. Apalagi kau itu bid'ah kau. Kau buat maulid bid'ah kau buat Isra Mi'raj bid'ah. Apa itu bid'ah tua? Bid'ah itu yang tak dilakukan oleh Nabi. Kenapa rupanya tak dilakukan Nabi? Bid'ah itu apa? Bid'ah itu dolalah. Apa itu dolalah? Sesat. Jadi apa sanksi kalau sesat? Finnar. Masuk neraka. Jadi semua yang bid'ah semua masuk neraka. Ajab betul gitu. Ajab. Wah nelpon pakai apa wah? Pakai handphone. Wah bid'ah wah masuk neraka. Oh, kalau masalah dunia itu tidak ada bid'ah. Inilah yang aku alami itu. Wah naik ke sana naik apa wah? Naik kereta. Nabi itu dulu wah naik unta sama naik kuda. Nabi itu dulu wah. Ini dunia itu dibedakannya. Bid'ah itu wah urusan agama saja bid'ah itu. Ajab kali awak dibuatnya. Makanya Imam Al-Ghazali membagi dua, bid'ah hasanah, bid'ah dolalah. Setiap yang tidak ada dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah dan itu sesuai dengan akal pikiran kita dan tak melanggar aturan Al-Quran dan As-Sunnah, silakan amalan, silakan. Kalau tidak ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah tetapi melanggar syariat, itu salah. Melanggar syariat itu salah. Maka mana yang bid'ah dolalah itu? Bid'ah dolalah itu adalah dalam akidah. Dolalah itu dalam akidah. Kalau dalam ibadah itu hasanah, hampir dalam kebaikan hasanah kita. Contoh maulid itu di dalamnya apa? Baca salawat, berzikir kita, wirid Yasin ngapain kita? Pasti baca Yasin kita. Baik enggak itu? Baik. Ada lakukan Nabi? Tak ada. Ya silakan, tak apa-apa.
Kalaulah semua amal ibadah yang tak dilakukan oleh Nabi itu bid'ah finnar, maka bagaimana para ulama itu terdahulu? Azan dua kali di waktu Jumat, Nabi tidak ada melakukannya itu. Yang terjadi pada masa Utsman. Dan juga yang terjadi salat tarawih berjamaah tidak ada masa Nabi. Pada masa Umar bin Khattab. Ini dilakukan. Apakah ini namanya bid'ah? Ya bid'ah. Kenapa? Nabi tak ada melakukannya. Imam Ahmad bin Hanbal sembahyang sunnah itu sampai satu hari 300 rakaat. Ada dilakukan Nabi? Tak ada. Berarti Imam Ahmad bin Hanbal benar. Na'udzubillah. Imam Syafi'i sampai 1000 rakaat satu hari satu malam. Ada dilakukan Nabi? Tak ada. Berarti ini apa? Dolalah. Ini bid'ah. Bid'ah dolalah. Dolalah apa? Masuk ngeri kan? Ngeri. Makanya enak. Kajian orang tuh enak. Kajian orang tuh surga neraka. Ini apa? Bid'ah. Dah. Ini apa? Bid'ah. Tak usah kau buat ini. Ini apa? Bid'ah. Tak ada dari Nabi. Tak ada. Jangan kau buat. Pertanyaan dia beramal ibadah itu melalui siapa? Al-Quran itu ada enggak ditulis bahasa Nabi? Pada masa sahabat ditulis itu oleh sahabat. Berarti kita baca Quran, Nabi itu apa? Hafal, baca Quran, bid'ah. Gawat. Ini gawat ini. Ini konsep-konsep seperti itulah yang harus kita ketahui. Maka hati-hati kita kalau mana tahu kita ada diajak-ajak seperti itu. Maka harus kita waspada dengan kebid'ahan itu. Dia mendapatkan hadis itu melalui siapa? Dia tahu sahih tak sahihnya melalui siapa? Hadis yang sahih, hadis yang dhaif, hadis yang hasan, itu dari siapa dia tahu? Kalau tak dari ulama. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kalau dua-duanya ada dapat satu hadis sama perawinya berarti muttafaqun alaih. Bukhari Muslim, kalau khusus ibadah saja lemah dalilnya, sedikit ulamanya agak lemah ingatnya sedikit, mengeluarkan amal ibadah berarti dhaif. Ini kan siapa? Dari mana mereka dapat dalil itu? Ya dari ulama. Maka hati-hati ya, kalau masalah mereka bid'ahkan itu. Nah, Bapak-bapak saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka cerita isbal ini hilangkan. Masalah isbal, mau dia celana jingkrang silakan, mau dia celananya panjang sedikit ya silakan. Ya kan? Yang kita khawatirkan ini orang yang tak sembahyang. Nah itu. Orang yang tak sembahyang. Kalau dulu masalah kunut tak berkunut tuh luar biasa. Sekarang sudah mulai paham. Maulid tak maulid dulu heboh. Sekarang sudah mulai paham. Isra Mi'raj dan tak Isra Mi'raj dulu sudah mulai paham. Takjiah maupun tak takjiah sudah mulai paham. Malam pertama maupun malam ketiga silahkan. Ya, silakan. Ini tidak ada urus apalagi perdebatan masalah khilafiyah. Yang sekarang masalah kita ini macam mana agama kita ini orang mengikutinya dan dijalankan ajaran agama kita. Silakan kalau dia Muhammadiyah silakan amal Muhammadiyah. Kalau dia Al-Wasliyah NU silakan. Kalau dia Persis silakan Persis silakan. Yang tak boleh itu apa? Syiah tak boleh kita. Ya kan? Syiah tak boleh, yang menentang dengan ajaran Islam itu yang tidak boleh, kita boleh ikuti. Kenapa? Dalilnya masing-masing ada. Imam Syafi'i, Imam Maliki itu tak pernah dia berjadal. Jadal itu apa? Berdebat, tak pernah. Ditanya oleh Imam Maliki, wahai muridku Syafi'i,
Apa pengertian rezeki? Rezeki itu yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana mendapatkan rezeki itu? Ya usaha. Kerja, kata Imam Syafi'i. Kerja. Kalau aku tidak, kata Imam Malik. Lalu apa pendapat Tuhan? Pendapatku kalau rezeki itu datang sendiri dia. Sudah Allah tentukan datang sendiri rezeki itu. Jadi pergi Imam Syafi'i, bekerja dia. Udah bekerja dia dapat hasil. Setelah dia dapat hasil, dia belikan makanan. Setelah dia beli makanan, wahai Tuhan, ini makanan kuberikan untuk Tuhan. Ini tanda bukti bahwasanya aku mendapatkan ini tadi aku bekerja, lalu aku dapat uang, lalu aku belikan makanan ini. Ini tanda buktinya bahwasanya rezeki itu dengan usaha. Senyum Imam Malik. Senyum, kok senyum Tuhan? Iyalah, tengok tuh rezekiku datang. Rezekinya datang. Coba. Makanan yang dibawa Imam Syafi'i tadi, itu kan rezeki dia kan? Ah, tengok rezeki kan? Tak pernah aku cari datang kan? Ah, ini tak pernah terjadi perdebatan. Kenapa? Rezeki itu sudah ada ditentukan oleh Allah, tinggal kadarnya saja beda. Orang yang lebih banyak ikhtiarnya mungkin bisa jadi lebih banyak hasilnya. Ada orang yang ikhtiar yang lebih besar, yang lebih banyak, tetapi hasilnya sedikit. Maka itulah rezeki yang Allah tetapkan kepada kita. Ya kan? Itu beda rezeki. Ada orang yang kerja di jalanan, ada orang yang dipajak jualan, ada orang yang kerja kantoran. Ya kan? Yang pajak itu mungkin dia keluar dia belanja dia sebelum subuh. Sebelum subuh dia jualan ke pajak dia. Kedai sampah itu ya sebelum subuh sudah belanja sampai malam dia jualan. Uangnya ada. Yang kerja kantoran jam 8 pergi, jam 4 pulang. Rezekinya bisa beda. Mungkin kantoran lebih banyak duitnya daripada yang jualan tadi. Ini apa? Ini kan kadar rezeki itu apa yang sudah Allah tetapkan kepada kita, itulah rezeki kita. Dan itu tak boleh cemburu. Yang Allah lihat itu bukan berapa jumlah banyak yang ia dapat, yang Allah hitung itu ikhtiarnya. Ikhtiarnya, ada yang golek-golek aja, tidur-tidur aja dapat duit. Ada yang posting-posting mandi lumpur, ada yang mandi lumpur, mandi apa lagi tengah-tengah malam. Jadi aku cek kenapa lah mereka itu bisa mandi lumpur, mandi apa? Aku tengok luar biasa Pak. Hasilnya itu bisa 1 kereta 1 bulan hanya mandi lumpur. Mandi lumpur 1 bulan dapat kereta. Coba tuh. Cuman kontennya itu konten tak bermanfaat. Ada yang membuat konten kehidupan sehari-hari dia. Sehari-hari dia kan. Konten kehidupan sehari-hari dia, rumahnya, kerjaannya atau apa, sampai mereka itu meng-like-kan, men-subscribe sampai ratusan sampai jutaan, duitnya ber-mm. Ini kan beda-beda rezeki. Ada yang tukang becak. Dari subuh sampai sore, subuh sampai sore. Bekerjaannya seperti itu, dapat hasilnya cuma sedikit. Maka apa? Yang Allah tengok itu bukan hasil, yang Allah tengok itu ikhtiar. Bisa jadi orang yang dapat 1 miliar itu tidak lebih mulia daripada orang yang mendapatkan 100.000 per hari. Bisa jadi yang tukang becak tadi lebih mulia yang Allah berikan ketimbang pengusaha yang sukses kaya raya. Bisa saja Allah berikan kemuliaan itu. Jadi apa? Di akhirat nanti banyak keheranan. Kok gini ya? Kok begitu? Kok dapat gitu? Kok dia begini? Kok aku begini? Maka heran di akhirat. Kok aku banyak amal ibadah dulu? Mana catatan amal ibadahku? Tak ada. Banyak heran kita di akhirat itu. Kenapa? Mungkin kita mencakapin orang, hasad. Hasad itu apa? Ghibah mencakapin orang. Ya, hasad itu apa? Rasa dengki kita. Ketika kita sudah dengki kepada orang, maka pahala kita diambilnya, pahala kita diambilkan.
Al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Ya, hasad itu apa? Memakan kebaikan seperti api yang membakar kayu bakar, hangus semuanya. Heran kita. Kenapa mana dia pahala-pahalaku, hajiku mana, umrohku mana, puasaku mana, salatku mana? Ternyata sifat dengki itu ada. Sifat itu dengki Allah, dia tuh naik jabatan nyogoknya itu. Itu kan, ada itu salah satu tuh. Hati-hati itu. Cakap kayak gitu aja udah hati. Ya, jadi sini tak ada kan Pak? Sini tak. Hati-hati itu. Alah, dia dekat-dekat itu tahunya aku. Ada maksudnya itu. Ya. Maka apa? Ketika kita apa? Ketika mereka dapat rezeki, wah dapat mobil dia, alah nanti tertabraknya itu. Itu hasad itu. Dapat rumah baru, mudah-mudahan terbakarlah rumahnya itu. Dapat pimpinan baru, alah mudah-mudahan jatuh koruplah dia. Itu hasad itu. Hati-hati, maka nanti heran kita, mana amal ibadahku dulu, mana catatannya? Habis. Bapak saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktunya mau habis, ada satu lagi yang ingin saya sampaikan, masalah hukum. Bapak saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau salat itu menguap disebabkan mengantuk? Nah, banyak yang mengantuk menguap. Ini maka Nabi matasa'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menguap. Itu dalilnya. Lalu menguap itu apa? Innallaha yuhibbul itasa wa yukrihu tasa'uba fa iza atasa ahadukum wa hamidallah kana haqqan ala kulli muslim sam'ahu ayyaqula lahu yarhamukallah amma tasa'ubu fa innama huwa minas syaitan fa idza tasa'aba ahadukum falyarudduhu fastata'a fa inna ahadakum idza tasa'aba dohika minus syaitan. Allah itu apa? Menyukai orang yang bersin dan membenci orang yang menguap. Kalau ada di antara kamu yang bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, maka kita baca yarhamukallah. Kalau ada orang yang menguap karena mengantuk, itu adalah dari syaitan. Dan syaitan itu ketawa ketika melihat kita menguap, maka hendaklah kita menahan sekuat-kuatnya. Walaupun gitu dalam keadaan sholat, menahan itu. Mau buka mulut tuh, setan tuh. Kalau dari bukanya mulut kita ketawa, ada senang dia. Ternyata tak tahan juga terbuka, maka hendak kita apa? Kita tutup pakai tangan kita. Kita tutup. Gini bisa, gini sih silahkan. Gini bisa, gini silahkan. Kita tutup. Apa hukumnya? Hukumnya hanya makruh saja. Hanya makruh dalam ibadah sholat. Maka ketawa setan ketika kita menguap. Apalagi penyakit penguap ini. Menguap ini menular Pak. Kalau Bapak sebelah menguap, ini nanti ngikut sebelahnya itu. Coba enggak percaya Bapak, wirid Yasin Bapak nanti malam. Wirid Yasin Bapak nanti malam kan. Yasin wal Quran. Datang wak-wak itu mulak menguap. Itu sebelah itu ngikut tuh. Sama batuk biasanya kalau dalam sholat tuh ngikut itu. Batuk waktu kita biasanya ikut tuh batuk itu. Hati-hati. Biasanya apa yang sebelah? Kenapa yang menguap itu yang sebelah? Iya, setan di situ. Makanya setan itu. Mana tahu kan? Nah, ini menguap dia. Mudah-mudahan kita dalam ibadah sholat itu hendak dalam keadaan fix, yang sehat, yang bugar. Ada juga ketika membunyikan, menjalinkan ruas tangan kita dalam sholat. Kadang ada itu. Ada enggak orang yang sholat begini? Kalau mazhab Imam Syafi'i ya jelas batal kan, berturut-turut. Tapi kalau mazhab yang lain kan enggak. Mazhab Hanafi, contoh orang Muhammadiyah, dia mana dia batal berturut-turut begini. Tapi
Nabi sudah melarangnya. Idza tadawwa'a ahadukum fa ahsana wudu'ahu summa kharaja 'amidan ilal masjid falyusabbakanna baina aswabihi fa innahu fi shalah. Apabila kalian sedang antara berwudu, maka dia baguskan wudunya. Lalu ia keluar berniat menuju masjid. Ini maknanya apa? Berwudu itu sunnah kita lakukan di rumah. Bukan di masjid itu sunnahnya. Nah, maka janganlah ia menjalinkan kedua tangannya, maka sungguh dia dalam keadaan situasi sholat. Tak boleh, dilarang Nabi. Dilarang Nabi. Kalau mazhab lain tadi saya sampaikan selain Syafi'i itu tidak membatalkan, tapi mazhab Syafi'i itu membatalkan. Nah, ini saja mungkin Bapak-bapak saudara sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sudah jam 2, batas kita jam 2 ya. Kalau mungkin hari ini tak ada pertanyaan, perlu ke depan nanti mudah-mudahan ada pertanyaan. Mohon maaf, mohon izin Bapak sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita langsung. Boleh silakan. boleh. Waalaikumsalam. Boleh. Iya. Iya.
Tapi yang kita lihat selama ini kan orang kan, mohon maaf mungkin sudah juga kira-kira berarti sudah tidak artinya cuma ikuinnya orang yang kedua tadi yang pertama tadi imam yang ini ikuinnya dan dia mundur gitu kan. Jadi kata bukan ini keliru. Kenapa? Yang berhak menunjukkan menyuruh mundur ini imam, bukan makmum gitu. Iya. Itu yang ketiga yang terakhir ya. Sebenarnya jarak dikatakan berjemaah itu maksimal berapa jauh jarak berjemaah? Jarak antara seorang dengan orang di belakangnya. Iya. Jadi saya pernah juga dengar katanya itu 3 hasan. Lebih dari itu bisa putus jemaahnya. Kali saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya. Langsung kita jawab ya. Nah, dalam kitab ini pengertian khusyuk. Yang pertama, pengertian khusyuk itu apa? Ai zahiran wa batinan fal khusyu'u az-zahir at-tamassuku bi adabi sholati li adami iltifati wal abashi wa sabqil imam wa wad'il yadi fil hadirati wa ghairi zalik wal khusu' al badani istihdaru uzmatillahi wa adamu tafakkuri bidunyawi. Apa maknanya? Khusyuk itu pada zahir dan pada batin. Maka khusyuk yang pada zahir adalah berpegang teguh dengan adab-adab solat seperti tiada menoleh. Menengok. Itu adab solat. Bermain-main seperti memainkan jari tadi dan mendahului imam. Kalau sudah mendahului imam, ya otomatis dia tak ikut berjemaah. Meletakkan tangan di pinggang, mungkin seperti ini tadi, dan lain daripada itu. Itu adalah khusyuk zahir. Khusyuk batin adalah menghadirkan kebesaran Allah dan tiada memikirkan urusan dunia. Itulah makna pengertian daripada khusyuk. Dari kita ada juga yang menyebab kita tidak khusyuk itu dari orang lain, seperti ada yang kucing lewat, anak-anak ribut, bermain. Itu juga secara zahir kita yang membuat kita tidak membuat kita khusyuk. Nah, Rasulullah juga mengingatkan ta'awwazu billahi min khusyu'in nafaqi qalu ya Rasulullah wa ma khusyu'un nifaqi qala khusyu'ul badan wa nifaqul qalbi. Berlindunglah kalian dari khusyuk orang munafik. Para sahabat bertanya, apa khusyuk munafik itu ya Rasulullah? Maka Nabi katakan, badan khusyuk tapi hati munafik. Badannya dia khusyuk, tenang badannya, ya, kuduk badannya tenang, tapi hatinya itu entah kemana-mana pikirannya. Kemana-mana pikirannya. Maka orang yang itu tadi sudah Allah jelaskan pembagian, Rasulullah menjelaskan pembagian pahala tentang itu tadi. Bagaimana pahalanya? Innal abda la yansarifu min sholati wa lam yaktub lahu illa nisfuha. Sungguhnya seorang hamba saat dia solat dari solatnya, maka ada yang dapat dicatatkan solatnya setengah, sulusa, ada sepertiga, ada rubu'ah, ada seperempat, ada yang seperlima. Kenapa ada seperti ini? Karena dalam ibadah solatnya. Maka Allah katakan qad aflahal mu'minun. Maka sungguh beruntung orang-orang beriman itu. Kenapa mereka beruntung? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Mereka itu solat dalam keadaan khusyuk. Khusyuk itu maka lebih cenderungnya ke hati. Ingat kita sama Allah. Maka ada sahabat melapor, ya Rasulullah, saya tak bisa khusyuk solat ya Rasulullah. Kata Nabi, memang susah kita khusyuk, payah. Kata Nabi, datang Ali menimpalkan, aku bisa ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau bisa engkau Ali, ini riwayat yang sahih dalam kitab ini juga, kalau bisa engkau Ali khusyuk,
saya akan kasihkan serban. Ada 2 serban saya, putih hijau, tinggal engkau pilih saja nanti. Khusyuklah, salatlah Ali, sudah mau salam, baru teringat dia. Hijau putih. Baru teringat dia. Lalu Rasulullah SAW menyatakan, wahai Ali, macam mana salatmu? Betul ya Rasulullah. Makanya dalam ibadah salat itu paling tidak kita hilang timbul. Ingat lupa, ingat yang dunia, ingat akhirat, ingat dunia, ingat akhirat, itulah paling tidak kita. Karena kita orangnya orang awam, masih kita ini tingkat awam, tak bisa kita khusus. Kalau khusus itu udah khusus pada Nabi, para wali. Maka para ulama itu khusyuk, memang khusyuk. Makanya Imam Ghazali berani dia memasukkan khusyuk itu di dalam rukun. Imam Syafi'i tidak memasukkan dalam rukun, hanya dalam fadilah, keutamaan. Tapi Imam Ghazali masukkan dalam farido, kewajiban. Kan luar biasa. Kalau kita mengikuti Imam Ghazali ini tak dapat kita, tak berani kita. Karena memang beliau mampu, bisa, sanggup. Karena Imam Ghazali ini seorang yang wali Allah, ya. Bisa dia bertemu dengan Nabi kapan saja. Dia bertemu dengan Nabi kapan saja. Dia cerita, aku bisa jumpa Nabi kapan saja. Karena dalam kitab Ihya Ulumuddinnya itu kan banyak dalam kitab itu bahwasanya hadis-hadis yang tidak bersanad. Jadi 300-an ulama pada saat itu, wahai Tuhan, ini hadisnya tak ada sanad ini, tak ada an-an-annya Aisyah, tak ada ini. Kok bisa ini? Dari hadis Nabi, apa jawabannya? Saya mendapatkan hadis ini langsung dari Nabi. Kenapa? Dia bilang, saya mau jumpa Nabi kapan saja bisa. Baik dalam keadaan tidur maupun dalam keadaan sadar. Kita, itu masalah khusyuk itu Pak. Itu masalah khusyuk, johir dan batin. Kalau johir, itulah kedudukan kita, gak lasaknya kita. Badan ini enggak lasak, lalu hati kita itu khusyuk. Ada juga yang membuat kita tidak khusyuk itu ada melalui orang lain, ya, melalui orang lain. Tetapi kalau para ulama itu walaupun dari orang lain, seperti Zainal Abidin, cicitnya Rasulullah, cucunya Husain, dan cucunya Ali bin Abi Thalib, Zainal Abidin, namanya juga Ali bin Hasan Zainal Abidin. Dikenal Zainal Abidin itu orang yang ahli ibadah. Karena sungguh sekali Zainal Abidin itu orang yang abid sekali beribadah, ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu apa? Rumahnya dalam keadaan kebakaran, orang sibuk. Wahai cucu Rasul, ini kebakaran nih cucu Rasul, rumahmu kebakaran. Dia enggak kedengaran. Enggak tahu dia. Sampai rumahnya udah hangus, selesai sholat ditengoknya. Heran dia. Tuhan, apa engkau tak tahu rumahmu kebakaran? Saya tak tahu katanya. Tuhan dalam keadaan apa tadi? Sholat. Ketika dalam sholat itu Allah tunjukkan, Allah nampakkan bagaimana dahsyatnya api neraka. Dahsyatnya api neraka, begitu ketakutan diriku. Maka aku betul-betul ingat sama Allah SWT. Tak ada aku ingat sama lain. Kita mana bisa nyamuk sini aja lengket udah gelisah kita, ya kan? Nyamuk lengket sini aja udah gelisah kita, tak tahan kita, ya kan? Ikan awak kena makan, udah gawat kita. Ini khusyukan Pak. Yang kedua tadi masalah ibadah sholat, ya kan? Ibadah sholat itu ini adabnya ya. Adabnya kalau kita dalam sholat berjemaah masbuk, kalau ada satu orang sembahyang Allahu Akbar, datang yang lainnya, maka adabnya apa? Takbir dulu, Allahu Akbar. Ini sebaik-baiknya. Apakah boleh kita mengasih kodeh dulu atau tak boleh kodeh? Sebaiknya kasih kodeh, karena yang imam belum tentu tahu. Kalaulah ada imam sendirian, sini imam, maka sinilah makmum itu. Makmum sebelah
sebelah kanan. Itu afdalnya sebelah kanan. Ya, kalau ada makmum perempuan, makmumnya perempuan di sebelah kiri imam. Suami istri kan, sebelah kiri. Nah, ternyata ketika tadi sebelah kanan datang ada sebelah kiri, ya kan Pak? Karena tak muat lagi tempat. Kedua, apakah ada tempat belakang? Kalau ada, ini yang kiri ini berarti belum mengaji, belum paham ini. Seharusnya dia paham dia apa? Ketika ini sampai enggak di sini. Kalau enggak sampai dia, maka dia kasih kode. Baru belakang. Kalau dia ada sini, betul kata Bapak tadi, maka bagaimana caranya? Di antara dua, imam menyuruh ke belakang atau imam yang maju. Ada tempat imam lagi kosong. Silakan. Berarti orangnya akan bersatu ketika itu. Bersatulah mereka. Kalau tak ada, maka sudah. Boleh, ya boleh. Dalam adab ibadah sholat. Ketika bersin saja, asim. Apa boleh kita mengucapkan alhamdulillah? Ya boleh. Yang tak boleh itu apa? Mengucapkan yarhamukumullah. Itu boleh, batal sholat itu. Kita ini tujuan alhamdulillah itu apa? Dalam sholat itu apa? Zikir, tasbih, ya? Tahmid sama Allah, semua doa-doa dalam ibadah sholat itu. Alhamdulillah, ini tahmid, zikir kan? Boleh. Tujuannya kepada siapa? Kepada Allah. Sedangkan yang tadi yarhamukumullah, katakan yarhamukumullah, tujuannya kemana? Ke orang, batal salatnya. Ini, batal salatnya. Nah, bagaimana lagi jaraknya tadi? Ini di antara kalaulah tadi ada di batasnya 3 apa tadi Pak? 3 hastah. Itulah di batas 3 hastah. Tapi beda dengan makna jemaahnya 3 hastah. Tapi kalau di Masjidil Haram itu selagi dalam lingkup tanah haram dapat kita salat berjamaah walaupun jauh daripada imam. Nah, itu kelebihan di Masjidil Haram. Kalau udah masih namanya tanah haram, itu dikatakan lingkungan Masjidil Haram, berarti dia dapat salat berjamaah walaupun dia jauh daripada imam. Pernah tengok orang salat di jalan? Jarak antara imam dengan makmum yang di belakangnya berapa? Yang apanya ya? Terus. Iya, satu ramai. Kadang-kadang kan kita lihat kan, imam itu terlalu jauh ditaruh di depan sana. Betul Pak. Nah. Maka yang dalil yang kuat tadi adalah tentang 3 hastah batas. 3 hastah itu. Ini enggak sampai ini 3. Ini tidak sampai 3 hastah. Tidak sampai 3 hastah. Ini. Kenapa dia harus 3 hastah? Di antara jaraknya langkah kaki itu. Itu mazhab Imam Syafi'i itu. Jaraknya langkah kaki itu. Jaraknya 3 kaki kita itu bermazhab dengan mazhabnya Imam Asy-Syafi'i. Betul Pak. 3 jaraknya 3 hastah bagi kita. Kalau tidak tak dapat kita pergilah kita contohnya ibu-ibunya sini, imamnya sini. Imamnya di sini. Itu tak dapat, itu sering saya tengok itu. Saya tengok itu tak dapat kecuali imamnya makmum dia ada sini laki-laki, lalu perempuannya jaraknya jauh di antara imam. Beda dengan saf dengan perempuan. Tapi kalau saf dengan laki-laki tadi, ini laki-laki imam ibu-ibunya di sini. Ini enggak dapat berjamaah, tak dapat. Tapi kalau ada tadi laki-laki makmum satu, laki-lakinya satu, lalu ada makmumnya perempuan di sini, masih mendapatkan sahnya salat dari dalam ikut bermakmum.
Insyaallah. Nanti saya carikan lagi yang dalil yang jelas untuk jarak yang untuk melaksanakan ibadah salat. Misal tadi si imam ini sudah mau takbir akhir, Gimana? tiba-tiba imam takbir, Nah, tiba-tiba makmumnya hilang. Jadi niat si imam batal harus dirubah. ya. Tidak perlu dirubah karena dia tidak tahu. Dia imam, makmum kemana? Kemana pergi makmumnya itu? Hah? Kalau dia bermakmum berimam dengan yang dibencinya, ya tak sah solatnya. Maka cocok juga makmum tuh, tengoknya imam, tak tahu dia tadi imamnya sembahyang Allahu Akbar, rupanya imam yang dibencinya. Imam yang dibencinya ketika dia bermakmum tak sah solatnya. Imam yang benci mungkin semuanya waktu juga gitu ya kan. Nah, kalau ini persoalan dia dengan niat berimam berjamaah lalu makmum, tahu enggak imamnya itu? Dia enggak tahu kan. Setelah sudah meniat itu tidak ada perubahan niat. Ketika dia melaksanakan sholat walaupun sendiri itu dapat pahala jemaah. Dapat pahala jemaah. Nah, rupanya bapak pernah alami itu. Bapak ditinggali sama makmum bapak. Hah? Ini aneh, yang biasanya meninggalkan makmum itu imam kan. Imam ini. Nah, insyaallah nanti saya kabari sama apa jaraknya yang dalilnya kuat dalilnya, karena saya belum bongkar. Karena begitu banyak ini hukum-hukum yang insyaallah dalam ibadah salat aqimus shalah ini, ya. Jarak yang konkretnya untuk kita dapat beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita dalam melaksanakan ibadah salat berjamaah. Mungkin ada lagi sementara mencari dalil yang kuat. Nah, ini masalah lagi tempat imam yang tinggi, Pak. Tempat imam yang tinggi itu sampai tingginya itu seperti ini. Ini termasuk tinggi ini. Ini tinggi ini, Pak. Ini enggak dibolehkan, Pak. Saya kalau ada jumpa masjid gitu yang berlapis-lapis kadang seperti itu saya tepiskan. Kalau ada masjid yang itu biasanya ada agak batu yang tinggi itu saya suruhkan ratakan dengan makmum. Ini. Jadi dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hal itu. Ya, Pak. Waalaikumsalam. Masih terkait dengan berjamaah Ustaz. Beberapa kesempatan dalam berjamaah saya lihat itu anak-anak yang masih belum ngerti baik dari secara fisik kita lihat berbalik, tapi dia menempati saf di tengah dengan orang dewasa. Nah, bagaimana hal itu terjadi? Apakah sebaiknya ada sebagian saya selama ini saya tahu bahwasanya ini bisa memutus Ya. Sebaiknya apakah kita memposisikan anak-anak itu di saf belakang walaupun di saf depan kita terpenuhi oleh orang-orang di saf dewasa. Nah, terkait dengan saf itu sudah diatur laki-laki dewasa, anak-anak dan anak-anak perempuan. Kenapa dikhawatirkan memutuskan saf dan membatalkan sholat kita? Karena dia belum balik. Dikhawatirkan ketika dia bernajis dalam keadaan najis bersentuhan dengan kita, maka itu membatalkan sholat kita. Khawatir kita itu yang membuatkan anak-anak itu harus di belakang. Itu saf yang diatur. Tetapi ternyata khawatir anak kita itu hilang. Anak kita hilang. Mengapa kita bawa anak itu? Karena kita bawa anak itu menjadikan mungkin tarbiyah bagi dia, pendidikan bagi dia agar anak itu. Kalau tahu anak kita itu kita ambil di sudut. Paling sudut kita ambil, Pak. Ya paling sudut kita ambil. Taruh sudut, taruhkan di
taruhkan di sudut tempat anak-anak itu. Nah, ini posisi-posisi tempat kita bersab ya, posisi bersab dalam kitab ini menjelaskannya. Iya. Apakah antara sab dewasa dan sab anak-anak itu diperkenankan ada sab kosong? Maksudnya gini, ini saya contoh ya. Ini katakan sab dewasa. Ketika ada anak-anak, kita letak aja di sini. Ini masih ada satu sab kosong. Iya. Dan mengingat mungkin pertimbangan kita akan ada jamaah dewasa lagi. Tapi ternyata tidak ada jamaah dewasa yang masuk. Iya. Dan kita sudah sama anak di belakangnya. Apakah itu diperkenankan atau memang kita begitu sholat dimulai, anak-anak kita sudah semuanya di sini, ya kalau ada jamaah yang datang ya bersebelah sama anak-anak. Itu saya. Nah, kalau meletakkan anak-anak itu, sekarang anak-anak itu belum balik. Belum balik itu belum diwajibkan perintah Allah. Berarti perintah Allah itu kan belum diwajibkan bagi mereka. Sholat itu wajib nggak bagi mereka? Belum wajib. Jadi tak masalah kita kosongkan untuk mendidik bagi mereka. Karena belum wajib, tak apa-apa kosong. Kau belakang aja ya. Belakang aja. Walaupun tak ada orang nanti di sab kedua, ya tak masalah. Karena anak-anak itu belum, kalau sudah balik, gabung sama kita pun nggak masalah dia. Gabung sama kita pun nggak. Kenapa sab-sab anak-anak itu? Yang menjadi masalah kadang kita kan anak itu udah enak sholat, datang waktu, mundur kau, ya kan? Mundur, ya silakan, satukan saja nggak masalah Pak. Kan beda-beda mazhab kita, beda mazhab. Karena mengapa kita memutuskan itu? Karena dia belum balik memutuskan sab. Pertanyaannya, sab itu termasuk rukun tidak? Tidak. Sab itu termasuk apa? Padilah. Jadi jangan kita tak sah salatku, batal salatku. Banyak kadang berpikir seperti itu Pak. Kalau memutuskan sab itu Pak. Ya kan? Kalau di Masjidil Haram itu Pak, coba kita tengok. Perempuan, laki-laki, tak tahu kita lagi cemana lagi sabnya. Tak tahu lagi kita. Maka kadang banyak berpikiran seperti itu Pak, berpikiran dia. Nanti batal salatku, nanti tak sah salatku, nanti apa. Padahal hanya padilahnya. Yang kita khawatirkan anak itu bernajis. Anak itu bernajis, itu yang kita khawatir. Kita khawatirkan anak itu. Kalau dia bersih pula anak itu, walaupun dia belum balik. Ya kan? Kalau anak itu seharusnya bawa masjid itu, walaupun belum balik tapi sudah mumayyiz. Kalau belum mumayyiz jangan bawa Pak. Mumayyiz itu apa? Membedakan yang baik dan yang salah, mana yang betul, mana tidak, mana yang cocok, mana tidak, mana yang jahat, mana yang baik. Itu mumayyiz. Kadang kita bawa yang belum mumayyiz kita bawa, ya marahlah tuh kan. Marahlah tuh, ribut recok. Itu kebiasaan pula. Kebiasaan melapor dia. Cemana lah Ustaz? Dibilangin dia tak bisa, apa pun tak bisa. Apa yang kamu buat nih Ustaz? Enggak apa-apa Pak. Walaupun di situ suruh dia salat di luar. Kalau bapak tuh tak mau pula, ya anak tuh. Kadang anak tuh lewat di depan kita tuh. Saya ngalami itu lewat, lari dia. Depan kita, ya buyar kita. Kalau ada handphone kita Pak, kacamata kita depan, apa tak begini? Begini kita, ya kan Pak? Begini, pasalah begini kita, palangnya. Mana peduli anak-anak itu palangnya? Itu namanya mumayyiz itu tadi. Kalau mumayyiz, maka tanggung jawab orang tuanya. Hendaklah orang tuanya jangan dibawa anak itu tersebut. Tapi kalau sudah mumayyiz, belum balik, sebagai tarbiyah, bawa. Apakah Nabi itu membawa Hasan Husain atau Hasan Husain itu datang sendiri? Hasan Husain itu datang sendiri. Karena belum mumayyiz masa itu. Duduk dia di atas Nabi, ya.
Kalau ada anak itu, maka kita gendong. Kalau apa? Maka banyak lagi yang salah itu. Kalau ada anak itu gini, kita sujud Pak. Mohon maaf ada sini, sujud. Naik anak itu di atas. Kira-kira anak itu kan ngeri-ngeri sedap, jatuh enggak tuh? Kira-kira bapak apainlah dia? Pasti bapak pegang kan? Udah batal sholat apa? Batal lah dua rukun sujudnya lepas tangan kita. Ini banyak tak tahu. Saya tengok kadang ada juga itu. Pegangnya. Ya rukun sujud kecuali memang tangan puntung beda lah, ya kan? Nah, rukun sujud kita. Kenim, tangan, nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, muka 8 kita. Hidung bukan termasuk. Hidung termasuk. Jangan kita tengok kalau tak ada sampai jejak orang hidung tak masalah, tidak masalah. Nah, ini mungkin saja Bapak saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti insya-Allah jarak yang konkret, hukum yang konkret, insya-Allah hukum bisa sampaikan nanti, mudah-mudahan sampai kepada kita semuanya. Ini saja Bapak saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم احينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وادخلنا الجنة والإيمان اللهم ثبتنا والإيمان وأخرجنا من الدنيا والإيمان وخدم لنا من الجن والإيمان اللهم طول أمورنا واسعد أنسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وحسن أعمالنا وواسع رزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا وعليها وإذنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته